Merdeka! Sampurasun. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan restunya lah kita bisa berkumpul pada hari Minggu yang cerah ini, yang agak hujan dikit. Begini ya, barangkali saya tidak ingin terlalu berpanjang lebar karena tadi sudah disampaikan oleh Kang Darajat, Kang Darojat. Tapi sedikit saya mengingat masa lalu. Dulu zaman PDI saya diangkat sebagai peserta KLB oleh Kabupaten Bandung aklamasi. Tapi juga saya dari pusat diangkat dari steering committee. Jadi saya punya 2 kamar ikut kongres luar biasa di Surabaya. Sebelumnya kita ingin membangun suatu opini, merubah opini masyarakat, karena mahasiswa ini tidak suka pemuda, tidak suka tentara, tidak suka polisi, tidak suka korps, kan ini nggak bagus. Jadi saya dengan Mas Joko setelah diintegrasi oleh Pangdam, maka kita berikan tipu-tipu dikit, kita kasih satu langkah pada Pangdam bahwa harus ada pembukaan pentil supaya mahasiswa ini tidak demonstratif. Maka kita adakan diskusi terbuka dan terbatas, dan diskusi terbatas tapi terbuka. Diskusi terbuka terbatas itu diskusi TV di dunia Indonesia ini pertama kali adalah di Bandung, ciptaan kita. Dan yang membuat temanya untuk 1,5 tahun itu Mas Joko Sugiarto. Tiap bulan kita bicara di TVRI terbuka. Tadinya mereka takut, tentara-tentara ini. Saya bilang kalau memang takut ya jangan live, kita edit. Yang kedua, diskusi terbatas terbuka, diskusi balik ambang 150 orang, boleh nyikat menteri, boleh nyikat swasta, boleh nyikat siapa saja. Lalu mereka ketakutan, tapi saya bilang toh katanya ingin tahu mahasiswa yang vulgar, tinggal dicatat. Akhirnya langkah ini dimakan oleh mereka dan terjadilah diskusi terbatas terbuka dan terbuka terbatas di dunia Indonesia ini, sehingga hitungan kami itu kejadian tahun 87, 10 tahun pasti terjadi suatu perubahan opini masyarakat. Nah, kenapa saya demikian dengan teman-teman? Karena kita ingin memunculkan pesaing Soeharto. Maka sejak 87 ini saya bersama teman-teman, ada Yudi Ardiwilaga almarhum, udah Bandung, keliling Jawa Barat sampai Banten, karena masuk Banten saat itu. Kita mencerahkan mereka untuk tidak takut dandim dan tidak menerima uang dari bupati untuk maju ke KLB Surabaya, memilih Megawati sebagai calon ketua umum. Di KLB Surabaya itu satgasnya itu tentara dan pemuda Pancasila. Jadi teman kita Yudi Ardiwilaga sama Mbak Anu itu dilempar, dan saya lagi anti Pujo Sakti saat itu mau ditusuk. Untung saya sudah terantisipasi. Jadi saya bikin pasukan yang dipimpin Rudi Harsa, saya itu pasukan berani mati, pasukan negosiasinya dipimpin oleh Heri Sumedang. Karena badannya gede, saya diangkat waktu mau ditusuk. Oke, kali Surabaya kita menunjukkan Megawati dan kita berhasil mengaklamasikan di luar sebanyak kurang lebih 350. Nah, kita udah tahu pasti bahwa caretaker ini tidak akan datang dan akan digagalkan di KLB Surabaya. Mereka datang jam 12 jadi gagal, tapi aklamasi di luar bersama Sukowaluyo dan Permadi dan Kwikiangi. Saya sampaikan kita aklamasikan Megawati walaupun di luar. Akhirnya mau dipindah ke Kopo. Di Kopo saya mendengar mau ada kelas fisik oleh kelompok Pujo Sakti ini. Maka saya sampaikan ke Bang Taufik, dan akhirnya kita munculkan di koran bahwa akan terjadi kelas fisik yang akan mempermalukan Soeharto, sehingga dipindah ke Kemang. Jadi Munas Kemang. Di Kemang itulah dipimpin oleh Hendro Priyono dan Agung, 15 Kopassus, 15 truk
Sehingga disitulah Megawati dinyatakan sebagai ketua umum. Oke, jadi kita munculkan Megawati sebagai pesaing Soeharto itu dari Jawa Barat. Dan itu saya kira pasukan kita cukup banyak di luar maupun di dalam. Hampir ya berapa ya, saya minta Kang Muhtar ngirim 2 bus, Sumedang 1 bus, Cirebon 2 bus. Saat itu masih banyak duit, saya bisa biayai Kang Ojat ya. Sekarang lah udah pensiun, nggak punya duit. Nah, maksud saya ini adalah awal pergerakan ini adalah dari teman-teman semua. Dan Banteng Lawas ini memang ideologis sekali, sehingga saya kira ini harus kita kembangkan kembali. Singkat kata, kondisi saya tidak ingin mengevaluasi partai karena saya tidak pernah, cuma pulang dari sana saya diaklamasi untuk ketua partai, cuma saya nolak, dan Bang Taufik Kemas sudah minta saya ketua partai, saya tolak, karena saya lagi bisnis, saya pikir dari luar juga nggak apa-apa, kita bisa urun rebuk. Oke. Nah, situasi kondisi negara bangsa ini, saya pikir kita harus cermati. Karena ini bukan main-main, kekisruhan, kegalauan sudah sangat merata, baik di sipil, di tentara, di mana-mana. Jadi, saya sangat gembira pada forum ini bisa ketemu. Tujuannya walaupun di sini ditulisnya begitu, tapi saya ingin manfaatkan pertemuan ini sebagai forum konsolidasi. Karena hanya kaum nasionalis lah yang bisa, terutama intinya adalah banteng-banteng ini, kaum marhaenis yang bisa menyelamatkan negara bangsa. Kenapa saya bicara demikian? Sepintas saya sampaikan kondisi globalnya. Sekarang ini sudah tidak ada lagi polisi dunia. Amerika dalam kondisi lemah. Sehingga tidak mungkin lagi dia menjadi polisi dunia, nggak mau dia urusan domestik. Cina begitu kuat tapi tidak mau juga menjadi polisi dunia karena nggak mungkin bisa mampu dia kayak Amerika menaruh pangkalan militer di mana-mana, nggak bisa. Dalam kondisi tidak ada polisi dunia yang menata dunia, maka semua kembali kepada domestik, kembali kepada persoalan negara masing-masing, baik itu ekonomi, politik, sosial. Maka kita harus kembali kepada juga ekonomi nasionalnya, keberdikarian, dan itu pasti ajaran Bung Karno menghendaki keberdikarian ini kan. Nah, dalam kondisi demikian tentunya itu masing-masing negara ingin memperbaiki, bangkit baik ekonomi, politik maupun sosial dan persenjataan. Sebagai contoh, Jerman sudah kembali ke minta nuklir, Polandia juga minta nuklir, Singapura sudah siap perang dunia ketiga, Indonesia saya pikir saya belum melihat ke arah sana. Nah, oleh karena itu saya mohon kawan-kawan kita konsolidasi yang merupakan inti kemarhaenis ini, inti daripada nasionalis bangsa ini, karena hanya ideologi yang bisa menyelamatkan negara bangsa ini. Saya berharap tentunya konsolidasi ini akan menghasilkan sesuatu yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Daroja, membangun suatu ormas. Saya pikir betul sekali, ormas ini merupakan sayap partai. Kalau kita bisa terbangun dengan suatu pola anti korupsi dan idealisme untuk mempertahankan negara bangsa ini, maka ormas ini merupakan sayap partai yang bisa juga membantu berkembangnya PDIP. Nah, yang kedua, ormas ini bukan, sayap partai ini bukan cuma kita bikin di Jawa Barat. Kalau bisa Kang Ojat, bisa di seluruh Indonesia kembali. Karena saya yakin kondisinya kan ada 2 hal. Pertama, daripada analisa ini akan terjadi perang dunia ini dibawa ke Asia Timur, yaitu Cina dan Taiwan yang ikut Korea Jepang, dan pasti kita akan kena dampaknya, baik ekonomi, sosial, politik. Ekonomi sudah mulai kerasa, politiknya saya kira kita tahu penyelenggara negara ini
mentalnya, mindsetnya buruk, sistem bernegaranya nggak benar, sistem pemerintahnya nggak benar. Dalam mindset yang buruk ini, mereka tidak peduli terhadap kondisi masyarakat bangsa. Jadi saya sangat senang Kang Ojat sudah menyampaikan ide yang bagus. Jadi saya partai ini harus dibangun yang merupakan dengan persamaan platform, mindset untuk tidak korupsi dan idealisme. Ini hanya satu-satunya jalan menghadapi kondisi dua. Bisa chaos dalam waktu yang singkat. Kalau tidak, maka kalau sistem ini tetap berjalan, sistem neolib, sistem demokrasi liberal tetap berjalan dengan multipartai, maka pada tahun 29 adalah momentum kita untuk perbaikan bangsa. Dua hal. Pada saat chaos kita siap, karena udah konsolidasi. Kalau tidak pada tahun 29, maka itu tidak ada presiden threshold. Maka kita bisa mencalonkan presiden yang memahami masalah bangsa dan dia berani berkorban untuk bangsa ini. Nah, itu melalui sistem yang ada. Jadi mungkin harus kita, kalau PDIP bisa memunculkan calon pemimpin yang memahami masalah bangsa dan siap berkorban untuk rakyat, kita dukung. Tapi kalau tidak, kita harus mencari. Sekarang persoalannya bukan soal partai lagi, bagaimana ada pemimpin yang memahami masalah bangsa dan peduli terhadap nasib rakyat untuk diperbaiki. Untuk hal ini, tadi saya sampaikan, kenapa demikian? Karena sebab utama secara holistik saya sampaikan bahwa sebab utama keterburukan bangsa ini adalah korupsi, nepotisme, kolusi, yaitu mindset bangsa yang buruk. Mindset bangsa yang buruk ini, terutama para penyelenggara negara, hanya bisa diperbaiki dengan dua cara. Dari bawah, dengan gerakan massa, aksi-aksi massa, mungkin enggak. Atau dari atas. Dari atas perlu presiden yang memahami masalah dan memang siap berkorban untuk rakyatnya, untuk perbaikan nasib bangsa. Nah, kita ingin memunculkan itu. Pada 29 ini, kalau sistem ini berjalan tetap, maka kita munculkan presiden memahami masalah dan berani berkorban untuk rakyat, serta mengembalikan, merubah sistem neolib yang sekarang, sistem demokrasi liberal ini yang sekarang, yang menghancurkan bangsa ini kembali kepada sistem yang dibangun oleh Bung Karno. Tadi sudah disampaikan juga tentang mental. Memang Bung Karno menyampaikan, pertama untuk perbaikan bangsa ini perlu retooling mental. Yang kedua menurut Bung Karno, retooling aparatur kekuasaan. Yang ketiga, retooling jalur distribusi. Dan yang keempat, retooling alat-alat produksi. Jadi mental bangsa ini memang perlu. Jadi anti korupsi ini harus dikembangkan, yang merupakan tugas dari Kang Ojat sebagai pencetus gagasan saya partai atau ormas banteng lawas namanya. Tapi bagi saya, kita tidak sekedar hanya ngurus partai yang ada, tapi kita memahami sekali bahwa negara bangsa ini dalam kondisi yang galau, yang dimungkinkan dalam waktu singkat chaos. Dua hal yang utama ini, kalau chaos bagaimana? Kalau tidak chaos, 29 ini kita harus memunculkan calon presiden yang memahami tadi, karena presiden threshold zero, jadi nol. Jadi Kang Ojat bisa mengusulkan siapapun jadi presiden, asal dia memang komitmen untuk perbaikan nasib bangsa. Nah, namun untuk tahap pertama, saya partai ini saya pikir kita perlukan dengan suatu pola pikir merubah mindset untuk mendukung juga partai yang kita pahami, yang kita bangun dari awal, yaitu PDIP. Saya kira itu penting sekali supaya PDIP ini betul-betul menjadi partai ideologis, bukan partai duitis. Jangan lagi isinya hanya orang-orang yang berduit, tapi betul-betul orang yang punya ideologi demi negara bangsa ini. Kalau enggak, semua partai sama, semua korupsi, rakyat tertindas dengan sistem neolib, sistem tidak ada Pancasila ini dipakai. Jadi maksud saya, setelah saya partai ini
menyamakan platform anti korupsi dan mengembalikan sistem dari neolib demokrasi liberal kepada sistem Pancasila. Karena Pancasila sekarang ini tidak dipakai di Indonesia, tapi dipakai di negara-negara lain. Pancasila hanya di mulut di kita, tapi untuk tata kelola negara itu ada sistem Pancasila yang tidak pernah kita buka. Nah, Bung Karno menyatakan Pancasila ini bukan cuma sebagai landasan ideologi saja, tapi sebagai the way of life, sebagai sistem tata kelola negara, di mana ada ideologinya, ada landasan strukturalnya, ada landasan operasional, ada landasan ada tujuannya, dan sudah disiapkan landasan pembangunannya Trisakti. Jadi Pancasila sebagai landasan konstitusi, sebagai landasan ideologi harus diikuti dengan landasan ideologi. Di Pancasila bukan ideologi, ideologi kita lah marhaenisme. Itu yang harus kita camkan.